Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu malaikat utama yang lainnya selain malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil adalah malaikat maut. Malaikat ini memang selalu dikaitkan dengan kematian. Semua orang bakal berurusan dengan malaikat yang satu ini, sehingga nampaknya kaum muslimin perlu mengenal lebih lanjut tentang figur malaikat yang satu ini sebelum dia bertemu dengan kita, sehingga kita siap secara mental manakala malaikat maut mendatangi kita, dan bersiap pula dengan bekal terbaik yang harus kita bawa. Dengan malaikat lain mungkin kita tidak akan bertemu, tetapi dengan malaikat maut semua manusia pasti akan bertemu dengan pasrah maupun dengan keterpaksaan. Berkenaan dengan cara malaikat maut menjalankan tugasnya, ada beberapa penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana cara malaikat ini mengambil nyawa manusia. Orang kafir dan munafik akan berbeda caranya dengan orang-orang yang beriman. Malaikat maut akan mencabut nyawa orang-orang kafir dan munafik dengan cara memukul muka dan punggung mereka. Bagaimanakah rasa sakitnya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain hamba yang fajir, banyak berbuat dosa. Ketika hendak berpisah dengan dunia untuk menghadap akhirat, turun kepadanya malaikat dari langit. Mereka kasar dan berwajah hitam, membawa gombalan kasar dari neraka. Mereka duduk sejauh pandangan mata dari si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan dan laknat Allah." Beliau mengatakan, maka ruhnya bercerai-berai dari dalam badannya, ditarik seperti ditariknya sebatang besi yang bercabang kiri dan kanannya dari kain yang membungkusnya. Maka terputuslah karenanya urat-urat dan sarafnya. Maka setiap malaikat antara langit dan bumi melaknatnya, juga semua malaikat yang ada di langit. Maka dikunci seluruh pintu langit, dan setiap penjaga pintu langit berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak melewati pintu yang dijaganya. Maka diambillah ruhnya dan tidak dibiarkan di tangannya, walaupun sebentar, segera dimasukkan ke dalam gombal atau kain jelek neraka. Dan keluarlah ruh dari badannya berbau busuk seperti bau bangkai yang ada di muka bumi ini. Maka ruhnya dibawa naik dan tidak melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, "Ruhnya siapa yang jelek ini?" Malaikat mengatakan, "Ruhnya si Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama yang jelek yang dinamakan di dunia, sampai berhenti di langit dunia dan meminta dibukakan pintunya. Maka tidak dibukakan pintunya. Dan beliau membaca, mereka tidak dibukakan pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah catatannya di sijjin," yaitu di bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan, "Kembalikan dia ke bumi, karena aku telah menjanjikan pada mereka, sesungguhnya dari tanah mereka diciptakan, ke dalam tanah mereka dikembalikan, dan dari dalam tanah mereka akan dibangkitkan sekali lagi." Maka dilempar